Oke guys, di video ini saya akan bagikan tips bagaimana caranya untuk melawan rasa malas. Setiap orang, termasuk kalian yang nonton video ini, ataupun saya pribadi, punya rasa malas. Orang yang rajin dibandingkan dengan orang yang gak rajin, yang membedakan adalah yang rajin ini punya kemampuan untuk melawan rasa malas yang lebih baik dibandingkan yang gak rajin. Nah, ini adalah salah satu faktor yang membedakan. Nah, di sini tips yang saya bagikan adalah untuk orang-orang yang belum punya api motivasinya sendiri. Ya karena ada orang-orang di luar sana yang sudah punya api motivasinya sendiri. Ada orang-orang yang memang masuk dalam kategori ambisius. Jadi di dalam hidupnya, di dalam apapun yang dia kerjakan, itu dia mau menjadi yang terbaik. Jadi kalau dia main sepak bola, dia mau menjadi yang terbaik. Kalau misalnya dia kerja di bank, dia mau menjadi yang terbaik. Kalau dia main game pun, dia mau jadi yang terbaik. Api motivasinya secara natural memang sudah ada. Jiwanya memang sangat kompetisi banget. Kemudian ada juga orang-orang yang api motivasinya ada karena kejadian tertentu yang terjadi pada hidupnya. Misalnya pernah dihina keluarganya, dihina miskin misalnya, nggak bisa apa-apa. Dia akhirnya punya api motivasi untuk mau membuktikan. Atau misalnya pernah keluarganya jatuh bangkrut, sampai mau makan aja susah. Nah dia ingin membalikkan kondisi dari keluarganya, dia punya api motivasinya. Atau ada yang menjadi tulang punggung dari keluarga. Semua anggota keluarga bertumpu pada dia. Jadi dia mau nggak mau harus berhasil. Nah orang-orang ini itu sudah punya api motivasinya dalam dirinya. Dan sudah nggak perlu lagi tips dari saya. Nah tips saya ini berguna untuk orang-orang yang memang mungkin nggak terlalu ambisius. Dan tidak ada kejadian-kejadian ini yang memacu api motivasinya secara terus-menerus. Saya cukup yakin tips yang saya bagikan ini akan sangat berguna untuk kalian apabila kalian langsung implementasikan. Jadi jangan lupa selain mencatat, kalian langsung lakukan apa yang saya ajarkan di sini. Cara yang pertama adalah kelilingi diri kalian dengan orang-orang yang lebih sukses dari kalian. Orang-orang yang sudah mencapai apa yang ingin kalian capai. Misalnya, kalian ingin badannya six pack. Kelilingi diri kalian dengan orang-orang yang badannya sudah six pack. Sudah di sana. Kalian ingin bisnisnya besar. Bisnis kalian misalnya masih kecil. Kelilingi diri kalian dengan orang-orang yang bisnisnya lebih besar dari kalian. Kalian ingin secara karir tinggi gitu ya, jadi direktur suatu saat. Kelilingi diri kalian dengan orang-orang yang jabatannya lebih tinggi dari kalian sekarang. Kenapa? Karena secara natural, ya manusia itu punya alam bawah sadar itu tendensinya adalah membandingkan dirinya dengan orang sekitarnya. Ya kalau orang-orang sekitar kita itu lebih sukses dari kita, tendensinya adalah kita mau menyaingi mereka. Nah kalau kalian nggak percaya, kalian sekarang bisa bayangkan, coba kalian bayangkan teman baik kalian, ya satu atau dua kalian pilih, itu tiba-tiba jadi sukses. Tiba-tiba jadi terkenal. Tiba-tiba ada yang viral, terus dikenal sama semua orang. Tiba-tiba ada yang jadi kaya. Ya tiba-tiba dia menjual perusahaannya puluhan miliar, jadi orang kaya. Ya tiba-tiba ada yang dapat promosi, ya tadinya dia manajer, tiba-tiba jadi direktur dari sebuah perusahaan. Gimana perasaan kalian? Walaupun kalian akan turut senang ya karena teman kalian naik, tentunya kalian senang karena mereka adalah orang dekat kalian dan melihat mereka lebih sukses. Tapi di dalam alam bawah sadar kalian, itu pasti ada satu perasaan di mana kalian merasa, oh kayaknya gue bisa lebih dari ini nih. Karena temen gue aja bisa sampai sini, kenapa gue enggak? Nah kalian jadi terpacu untuk mau lebih maju lagi. Ya makanya ada pepatah mengatakan orang sekitar kita, ya 5 orang terdekat kita itu akan menentukan kesuksesan kita. Nah salah satunya adalah karena ini. Selain dari pola pikir, vibrasi dan sebagainya, itu adalah alam bawah sadar kita yang terpacu. Jadi luangkanlah waktu lebih banyak dengan orang-orang yang lebih sukses dari kalian. Ya ini bukan berarti kalian meninggalkan teman kalian yang lama. Ya tapi menambah waktu bergaul dengan orang-orang yang lebih sukses dari kalian. Kalau sekarang orang sekeliling kalian gak ada yang lebih sukses dari kalian, kalian harus cari, harus proaktif. Kalau misalnya kalian mau punya bisnis, tapi kalian sekarang gak punya bisnis nih, ya ikut komunitas bisnis, ikut workshop yang dimana pesertanya mungkin ada yang pebisnis. Dan di situ kalian bisa proaktif untuk kenalan dengan mereka. Cari cara gimana caranya supaya bisa berteman dengan mereka. Intinya adalah waktu yang kalian habiskan dalam keseharian kalau bisa lebih banyak dengan orang-orang yang memang lebih sukses dari kalian. Karena ini bisa memacu alam bawah sadar kalian supaya kalian bisa melawan rasa malas ketika rasa malas itu datang ke kalian.
Kemudian cara yang kedua adalah buat goal. Ya, jadi kalian harus menuliskan goal kalian. Buat goal kalian itu visual. Ya, karena kalau kalian punya goal, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan dalam hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan untuk mencapai apa yang kalian sudah set. Nah, kalau saya pribadi, saya tuliskan goal saya pribadi. Jadi, saya tulis goal saya adalah A, B, dan C, dan D yang saya akan capai dalam 10 tahun, kemudian dalam 5 tahun seperti apa, dalam 1 tahun seperti apa. Jadi, sejalan dengan waktu ketika saya menemui rasa malas, itu saya akan ingat dengan goal saya. Dan yang saya lakukan adalah, itu saya print. Jadi, saya tulis, kemudian saya print, saya tempel di tembok, ya tempat saya tidur. Kemudian saya juga taruh di laptop. Kemudian saya juga tulis di atas meja. Jadi ketika dalam keseharian saya menemui rasa malas itu, ketika rasa malas itu datang, ada goal di situ yang mengingatkan saya harus kerja lagi lebih keras. Saya harus bisa melawan rasa malas ini. Nah, jadi bagi kalian yang belum punya goal sekarang, coba tuliskan goal kalian. Alokasi waktu mungkin setelah menonton video ini, waktu 1 jam, 2 jam gitu, untuk menuliskan goal yang kalian ingin capai dalam hidup kalian. Goal besar kalian. Dan pastikan goal ini spesifik, ya, tertulis apa yang mau dicapai itu bisa dibayangkan. Misalnya kalian punya restoran 1 cabang sekarang. Kalian ingin menjadi yang terbesar di Indonesia. Nah, jelas tuh ya, menjadi yang terbesar di Indonesia. Kemudian spesifik, ada angkanya. Oh, pengen punya 100 cabang. Dan ingin dicapai dalam 10 tahun. Nah, pastikan goal yang kalian set, itu semuanya seperti ini. Spesifik, bisa dibayangkan dan ada rinciannya. Nah, setelah ditulis, kemudian kalian bisa print, taruh di tempat yang kalian sering lihat. Ya, seperti saya tadi, ya, bisa di tembok, atau di laptop, atau bisa juga di handphone, ya, kalau kalian misalnya mau jadiin wallpaper, tapi akan bisa terlihat sama orang. Ya, kalau saya tulis di atas meja kerja saya, dan juga di laptop kerja saya. Nah, kalian tulis ini supaya ada patokannya. Apa sih yang lagi mau dicapai? Kalau misalnya nggak ada tujuan, ya, kalian kelilingi diri kalian dengan orang-orang yang lebih sukses dari kalian, itu jadinya kalian juga nggak tahu sebenarnya kalian mau kemana sih. Ya, banyak orang yang go with the flow, akhirnya ikut-ikutan temennya itu mau jadi pebisnis restoran, dia ikut bisnis restoran, teman-temannya mau jadi pengacara, dia ikut jadi pengacara, teman-temannya mau jadi bankir, dia ikut jadi bankir. Sendiri itu nggak ada arahan yang jelas. Nah, kalau bisa kalian sendiri punya arahan yang jelas. Jadi kalian juga nggak terpengaruh kalau misalnya kalian berada di lingkungan yang punya preferensi A, walaupun mereka ambisius, ya kalian tetap berada pada jalur kalian. Ya, kalian akan terpacu, dan ketika kalian menemui rasa malas, itu akan menjadi pengingat kalian. Ya, goal itu ketika kalian lihat bisa menjadi pengingat kalian untuk melawan rasa malas. Cara yang ketiga adalah membuat to-do list. Jadi setiap hari, pastikan sebelum kalian memulai aktivitas, kalian punya to-do list-nya yang sudah ditempel jadwalnya. Ya, jadi ini teknik yang sebenarnya juga digunakan oleh si Elon Musk, ya, namanya time boxing. Jadi setiap pagi sebelum saya mulai kerja, saya tulis semua yang harus dikerjakan. Yang saya ingat, saya tulis semuanya. Apapun itu. Sampai pekerjaan rumah sekalipun. Misalnya di rumah, oh harus beli alat A. Tulis aja dulu, semuanya tulis. Di kantor harus kelarkan project A. Harus ketemu klien ini. Tulis semuanya. Ada 10. Setelah itu kalian tentukan mana yang menjadi prioritas. Baru masukkan ke dalam jadwal kalian. Jadi pada saat kalian menjalankan hari kalian, itu jelas. Apa sih yang harus diselesaikan? Dan ketika diselesaikan, kalian coret dari to-do list-nya. Supaya sense of achievement-nya dapat. Oh, sudah selesai nih. Oh, ini sudah selesai. Dan pastikan setiap hari itu 80% sampai 90% itu diselesaikan. Nah, to-do list ini membantu kalian supaya kalian bisa lebih efisien. Kenapa? Ada satu teori, ya saya lupa dengan namanya, ya nanti saya akan tulis di caption. Kalau nggak salah, Parkinson Law. Jadi, itu teori di mana kalau kita nggak menentukan waktu untuk menyelesaikan satu hal tertentu, biasanya kita ngikutin dengan waktu yang ada. Misalnya ya, oh ada presentasi untuk project A. Kita set waktunya 5 jam nih. Oh udah deh 5 jam aja, kita punya 5 jam hari ini. Ya project itu selesai dalam 5 jam presentasinya. Tapi kalau kita set 1 jam, bisa selesai juga. Jadi belum tentu project ini membutuhkan 5 jam. Mungkin saja memang butuhnya 1 jam aja. Nah, jadi dengan membuat to-do list ini, kalian bisa menjadi lebih efisien karena alasan yang tadi. Jadi jelas, setiap pekerjaan yang kalian sudah set itu berapa lama sih? Ya, dan ada sense of achievement-nya. Jadi rasa malas itu bisa kalian lawan. Kalian tahu tiap hari mau ngerjain apa aja, kayak tadi,
kalian dikelilingi oleh orang-orang yang sukses, kalian punya goal, dan setiap hari kalian tahu apa sih yang harus dilakukan dalam seharian ini, dan ketika sudah selesai kalian ada sense of achievement-nya juga. Jadi saya rangkum lagi di sini 3 cara untuk melawan rasa malas. Yang pertama adalah kelilingi diri kalian dengan orang-orang yang lebih sukses dari kalian, terutama yang sudah mencapai apa yang ingin kalian capai dalam hidupnya, supaya alam bawah sadar kalian terpacu untuk bisa menyaingi mereka. Kemudian yang kedua adalah tulis goal kalian, buat visual. Kalian harus punya goal pribadi, jangka panjang 10 tahun, 5 tahun, dan 1 tahun. Tulis secara rinci ya, spesifik, bisa dibayangkan, dan ada metriknya, ada angkanya. Setelah dituliskan, di-print, ditaruh di tempat yang mudah untuk dilihat, yang sering dilihat oleh kalian. Bisa di tembok, bisa juga di laptop, bisa di handphone. Supaya kalian ingat terus bahwa kalian punya goal yang harus kalian capai dalam hidup. Kemudian yang ketiga adalah membuat to-do list. Setiap hari sebelum kerja, buat to-do list. Tuliskan semua yang harus dikerjakan, kemudian buat skala prioritas dan masukkan ke dalam jadwal kalian. Kemudian pada saat menjalankan jadwal, ikutin satu-satu sesuai yang kalian sudah petakan. Dan yang sudah dikerjakan dicoret. Jadi ada sense of achievement-nya. Ya, ini dilakukan supaya kalian bisa mengerjakan pekerjaan dengan efisien dan kemudian dapat sense of achievement-nya. Nah, semoga 3 cara ini bisa membantu kalian untuk melawan rasa malas kalian. Sekian video saya. Thank you untuk kalian yang udah nonton. Kalau kalian merasa bahwa video ini berguna untuk kalian, jangan lupa untuk di-share ke teman kalian yang dimana kalian pikir ini bisa berguna untuk mereka kalau mereka nonton. Dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe. See you di video selanjutnya.